Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kasmina Berimbong sebagai fasilitator, dan yang saya hormati Ibu Tigo Selvi sebagai pengajar praktik dalam kegiatan CGP Angkatan 6 Kabupaten Semenanjung. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktik coaching supervisi akademik yang akan ditemani oleh Ibu Hayatin Maitiara ya Bu ya. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih karena sudah mau membantu saya dalam kegiatan ini. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan tahapan awal dari supervisi akademik, yaitu pra-observasi namanya Ibu. Dalam kegiatan ini kita nantinya akan mengobrol santai saja sambil berbagi bagaimana seharusnya supervisi itu dilakukan. Nah, selamat pagi Bu. Ya, selamat pagi Bu Yanti. Bagaimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah baik, sehat. Nah, ada waktunya ya Bu untuk pagi ini ya. Tidak sedang mengajar ya Bu ya? Tidak, sedang kosong. Sedang kosong. Karena di SMP kita jam pembelajarannya tahun per mapel ya Bapak Ibu. Oke. Supervisi akademik ini bertujuan untuk membantu kita dalam mengembangkan dan meningkatkan pembelajaran kita nantinya di kelas. Itulah kenapa kita melakukan supervisi akademik. Jadi dalam kegiatan pra-observasi ini kita akan melihat bagaimana kesiapan Ibu nanti dalam melakukan pembelajaran di kelas bisa kita melakukan observasinya. Nah, yang pertama, dalam kegiatan supervisi ini apa yang Ibu harapkan nanti? Yang diharapkan tentu juga melihat kesiapan saya dalam mengajar, persiapan sebelum mengajar dan untuk mengajar. Berarti ya, untuk apa? Gambaran diri Ya, juga gambaran berarti diri ya, juga. Oke. Baiklah Ibu, yang pertama di sini kita akan melihat bagaimana kompetensi dasar atau indikator apa yang sudah Ibu persiapkan atau yang akan Ibu sajikan nanti dalam pembelajaran. Untuk pembelajaran kali ini itu indikator yang akan saya sampaikan itu indikator 3.6.5 yaitu tentang sistem persamaan linear satu variabel, yaitu yang menentukan penyelesaian dari sistem persamaan linear satu variabel menggunakan operasi penjumlahan dan pengulangan. Kemudian yang kedua indikatornya untuk KD4 itu menyelesaikan masalah terkait persamaan linear satu variabel menggunakan operasi penjumlahan dan pengulangan. Ini berarti Ibu akan melakukan matematika mengenai tadi penyelesaian persamaan linear ya. Persamaan linear satu variabel. Oke. Sekarang metode apa yang rasanya akan Ibu gunakan dalam pembelajaran ini? Dalam pembelajaran nanti itu saya akan menggunakan metode diskusi dengan model pembelajarannya yaitu model PBL atau Problem Based Learning. Anak nanti akan diberi masalah dan akan menemukan solusi dari masalahnya sendiri. Mereka memecahkan masalah Ibu. Sekarang, kenapa? Apa alasan Ibu memilih metode tersebut dalam pembelajaran ini? Alasan memilih karena biasanya anak itu terbiasa diberikan langsung oleh gurunya begitu. Jadi sekarang saya mau mencoba agar anak itu yang menemukan sendiri pengetahuannya dengan berdiskusi dengan teman sekelompoknya, nanti dia akan mencari pemecahan dari masalahnya begitu. Jadi ada aktivitas anak itu yang menemukan pengetahuannya bukan langsung didapat dari guru gitu. Berarti itu sudah masuk ke pembelajaran atau Ibu sudah menggunakan teknik yang dari murid untuk murid ya. Berarti kita tidak lagi menyuapkan, tapi mereka berusaha untuk mencari ya Ibu ya. Bagus sekali metode yang akan Ibu gunakan itu sudah sangat bagus, apalagi di tingkat SMP mereka memang harus berpikir kritis, harus bisa memecahkan masalah yang timbul itu sebenarnya. Lalu alat atau bahan apa atau media yang sudah Ibu persiapkan untuk pembelajaran ini apa saja? Media yang sudah saya persiapkan itu ada PowerPoint, kemudian di dalam PowerPoint itu juga ada media
cara menentukan penyelesaiannya tadi, tapi medianya masih di dalam PowerPoint begitu, masih berupa visual. Kemudian saya juga menggunakan LKPD untuk membantu pekerjaan anak, dan bahan ajar juga saya berikan. Oke. Jadi Ibu akan menggunakan media pembelajaran berupa PowerPoint, ada LKPD, juga ada bahan ajar. Apa alasan Ibu menggunakan PowerPoint untuk pembelajaran PPL ini? Karena PowerPoint itu praktis kalau menurut saya. Zaman sekarang ini tidak ada lagi yang menggunakan media kertas, itu sudah apa ya, kalau PowerPoint ini lebih praktis, anak pun lebih suka melihat karena lebih menarik gitu. Apalagi kalau dipenuhi dengan warna, ada lagi ditambah dengan animasi segala macam, ada juga dimasukkan nanti video di sana, jadi anak akan lebih tertarik untuk melihat media itu. Jadi media PowerPoint ini menurut Ibu bisa memancing peserta didik untuk lebih memperhatikan kita di saat mengajar. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan tercapai. Oke, baik, bagus sekali Ibu. Sekarang ceritakan tahapan pembelajaran yang akan Ibu sajikan nantinya di dalam observasi kita. Untuk tahapan pembelajarannya itu sesuai dengan modelnya ya Bu. Modelnya kan PBL, di mana sintaks PBL itu yang pertama itu dimulai dari orientasi terhadap masalah. Jadi nanti saya akan menyajikan masalah menggunakan PowerPoint. Nah, di sana siswa diminta untuk melihat, mengamati dan memahami masalah itu, kemudian dipancing untuk bertanya tentang masalahnya apa sebenarnya yang mau ditemukan begitu. Setelah itu saya akan mengorganisasikan siswa untuk belajar. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok kecil. Nah, di sana mereka akan berdiskusi untuk memecahkan masalahnya. Selama berdiskusi itu saya akan membimbing diskusi mereka. Kemudian hasil diskusinya nanti akan dipresentasikan oleh perwakilan kelompok, nanti dipilih kelompok mana yang akan tampil, perwakilannya akan menyampaikan hasil diskusinya di depan. Nah, hasil diskusi itu nanti akan dianalisis dan dievaluasi kebenarannya. Jadi tahapan pembelajarannya sudah terstruktur ya Bu ya, dimulai dari mungkin memberikan pembekalan, setelah itu nanti dipancing anak untuk menyelesaikan masalah, dikelompokkan, ya nanti yang namanya presentasi, ada tapi tetap Ibu ada refleksi di belakangnya, Iya, mana yang benar atau yang tidak ya. Bagus sekali Ibu apa yang akan Ibu cobakan nanti di kelas. Lalu persiapan tertulis apa yang sudah Ibu buat sampai saat ini? Yang sudah dipersiapkan yang pastinya RPP, kemudian LKPD, bahan ajar yang akan diberikan kepada siswa. Selain itu juga ada lembar observasi, karena nanti kan sikap keaktifan siswa juga harus dinilai. Jadi ada lembar observasi untuk sikap dan untuk keterampilannya pekerjaan kelompok. Untuk penilaian istilahnya lembar observasinya Bu ya. Di samping tadi ada RPP, LKPD, bahan ajar, juga Ibu akan melakukan nanti penilaian sikap dan keterampilan ya. Oke Ibu, materi apa yang dianggap sulit oleh murid kita berdasarkan perkiraan yang Ibu perkirakan saja saat ini ya Bu, materi yang dianggap sulit oleh murid. Kalau dari pengalaman sebelum-sebelumnya itu yang sulit bagi siswa itu adalah untuk menyelesaikan masalah sehari-hari yang berhubungan dengan persamaan linier satu variabel. Karena untuk menyelesaikan itu nanti siswa diminta dulu merubah ke model matematikanya. Nah, itu yang agak kesulitan siswa terlihat dari pengalaman sebelumnya. Jadi siswa itu sulit mengubah dari keadaan sehari-hari menjadi permasalahan dalam bentuk menjadi dalam bentuk matematika. Itu yang agak sulit mereka lakukan. Tapi biasanya bisa kan Ibu? Bisa, tapi dibimbing dulu gitu. Ibu bimbing bisa. Oke Ibu, terima kasih. Selanjutnya, kompetensi apa yang bisa dimiliki oleh murid kita setelah mengikuti pembelajaran ini? Tentunya nanti siswa kita diharapkan sudah dapat menentukan penyelesaian dari persamaan linier satu variabel itu menggunakan operasi penjumlahan dan pengurangan. Kemudian yang kedua tadi, peserta didik itu diharapkan dapat menyelesaikan masalah sehari-hari terkait dengan persamaan linier satu variabel. Pada intinya mereka bisa membawakannya dalam kehidupan sehari-harinya ya Bu ya. Baiklah Bu, lanjutnya. Apakah perlu rasanya dalam matematika ini pada pembelajaran di saat ini perlu nggak perhatian khusus dari Ibu untuk pembelajaran saat ini? Perlu, terutama dalam memodelkan tadi Bu. Itu perlu sekali untuk dibantu siswanya supaya dapat membuat pemodelan yang benar. Mungkin itu yang perlu perhatian. Berarti perlu perhatian khususnya di saat mereka harus memindahkan kegiatan sehari-harinya ke dalam variabel matematika ya Bu ya.
Oke. Eh, terima kasih Ibu untuk waktunya. Mudah-mudahan besok pas observasi dapat terlaksana dengan baik dan apa yang Ibu inginkan itu dapat tercapai lah gitu istilahnya ya Bu ya, dan anaknya juga bersikap baik. Terima kasih banyak. Itu tadi yang kami lakukan untuk wawancara pra observasi dalam pembelajaran matematika yang akan dilakukan oleh Bu Hayatin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Sehat? Siap untuk belajar? Siapa temannya yang tidak hadir hari ini? Sehat? Teman-teman, silakan dipimpin dulu doanya karena ketua kelasnya Alfa. Silakan wakil Emas dipimpin doanya. Baiklah, kita akan lanjutkan materi kita yaitu masih tentang persamaan linear satu variabel. Persamaan linear variabel ini sangat banyak manfaatnya dalam kehidupan kita. Nah, salah satu manfaat persamaan linear satu variabel itu adalah menentukan harga pokok dari suatu barang. Misal kamu nanti mau jadi pedagang, buka warung, jualan misalnya, kalau di sini ada jualan buku, ada jualan minyak, uang, pena, bermacam-macam. Nah, contohnya saja jeruk ya. Kalau kamu mau jualan jeruk, kira-kira belinya per buah atau per kilo atau per dus atau bagaimana? Per kilo, per satu kilo. Nah, biasanya kalau orang yang jualan itu belinya dalam jumlah yang banyak ya, sekian kardus misalnya. Nah, sekian kardus itu nanti ada isinya sekian kilo juga. Nah, untuk menentukan harga dasarnya itu kita bisa menggunakan prinsip dari persamaan linear satu variabel untuk menentukan harga pokoknya atau harga modal kamu supaya kamu jualannya bisa untung. Sebelumnya kita sudah belajar atau sudah membahas tentang bentuk umum dari persamaan linear satu variabel itu. Apa bentuk umumnya? Coba Darwan. AX tambah B sama dengan AX ditambah B sama dengan C. Nah, sebelumnya juga kita sudah membahas tentang apa itu A, apa itu X, apa B dan C. A adalah koefisien dan X adalah variabel. B dan C konstan. Hari ini kita akan menentukan penyelesaian itu dengan cara penjumlahan dan pengurangan. Pembelajaran kita pada hari ini ada dua. Coba dibacakan Amri. Menentukan masalah yang berkaitan dengan ZLF potensi penjumlahan dan pengurangan dengan benar. Nah, ya, jadi ada dua ya. Yang pertama menentukan penyelesaian dari PLSB menggunakan operasi penjumlahan dan pengurangan. Dan yang kedua menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan PLSB menggunakan operasi penjumlahan dan pengurangan. Kita menggunakan modal pembelajaran PBL atau program
problem based learning, di mana nanti kamu akan ibu bagi menjadi 6 kelompok. Di dalam kelompok kamu akan memecahkan sebuah permasalahan yang ibu berikan. Nah, dari sana nanti kamu akan menemukan konsep bagaimana menyelesaikan persamaan linear satu variabel menggunakan operasi penjumlahan dan pengurangan. Nah, nanti setelah itu kamu akan presentasikan hasil diskusi kamu di depan kelas. Teman yang tampil itu presentasi, yang tidak tampil itu mengomentari atau memberi pertanyaan. Nah, selanjutnya juga ibu akan melakukan evaluasi, di mana yang ibu evaluasi adalah sikap kamu dalam belajar, dalam berdiskusi, kemudian hasil belajar hari ini berupa tes tulis nanti, dan keterampilanmu dalam mengerjakan LKPD yang nanti ibu berikan. Sebelumnya ibu sudah berikan kamu bahan ajar. Ada dibaca di rumah bahan ajarnya, nak? Ada? Oke. Kira-kira ada pertanyaan tidak dari hasil bacaan kamu? Silakan. Siapa yang mau bertanya? Ya, silakan Delita. Ada perbedaan kalimat terbuka dan persamaan linear satu variabel. Perbedaan kalimat terbuka dengan persamaan linear satu variabel. Nah, kira-kira apa perbedaannya? Coba. Siapa yang mau menjawab? Saya ingin menjawab pertanyaan dari Kalita. Siapa yang mau jawab? Mifta, silakan Mifta. Perbedaannya yaitu pada tanda hubung, kalau persamaan linear tanda hubungnya hanya sama dengan, sedangkan kalau kalimat terbuka tidak harus sama dengan. Nah, iya. Kalau bedanya adalah kalau pada kalimat terbuka itu tandanya tidak selalu sama dengan. Bisa kita pakai tanda lebih dari atau kurang dari. Sedangkan kalau persamaan linear satu variabel itu tanda hubungnya harus sama dengan. Sekarang itu ada gambar apa? Gambar anak naik Jungkat-jungkit. Nah, jungkat-jungkit. Nah, di sebuah taman terdapat jungkat-jungkit. Rani dan Koko menaiki jungkat-jungkit tersebut. Berat badan Rani 35 kg, sedangkan Koko 60 kg. Akibatnya jungkat-jungkit dalam keadaan tidak seimbang seperti gambar pertama. Kemudian Fahri datang dan bergabung dengan Rani sehingga menyebabkan jungkat-jungkit berada pada posisi setimbang. Maka kira-kira berapakah berat Fahri? Nah, ini nanti bisa kita tentukan menggunakan persamaan linear satu variabel. Sekarang ibu silakan kamu duduk di dalam kelompoknya dari pagi juga kemarin ya untuk hari ini. Silakan bergabung dengan kelompoknya. Ditulis nama kelompok dan nama anggota kelompok. Nama kelompok untuk hari ini kita ambil temanya nama planet. Kita simak video berikut. Kalau kita sudah menambahkan 3 kelereng di sebelah kiri, maka kita juga harus menambahkan kelereng di sebelah kanan. Dengan ruas kirinya ada ruas kanan. Nah, itu juga yang ada pada persamaan. Ada ruas kiri, ada ruas kanan. Ibu kasih contoh. 2 sama dengan 5. Biru itu nilainya adalah X. Yang warna merah juga ada negatif 1. X ditambah 2 sama dengan 5 sama dengan 7. Betul 7 dikurang 2 sama dengan 5? Ya. Paham menggunakan media ini kira-kira? Nah, silakan kamu selesaikan masalah kamu yang tadi menggunakan media yang ada yang sudah dibagikan ke kamu. Nah, silakan salin pekerjaannya di dalam kertas kartonnya. Coba kan pakai yang ini. Ya.
Turnos ingin menyampaikan diskusi. Apakah ada yang bertanya? Ya, saya dari kelompok Venus ingin bertanya, dari mana hasil dari 3x tambah 3? Nah, dari mana datanya 1 yang terakhir? Karena kalau kita lihat itu 3x kurang 2 sama dengan 2x kurang 2 tambah 1. Apakah 3x bisa dikurangkan dengan 2? Apakah dia sejenis itu? Enggak. Ada yang tertinggal mungkin nak kalau buat Siva. Harusnya 3x dikurang 2 apa? Dikurang? Nah, iya silakan diperbaiki. Jangan saja berkomentar. Coba berdiri nak. Iya, kamu sampaikan komentarnya ke kelompok. Saya ingin mengomentari penampilan kelompok Saturnus. Penampilan kelompok Saturnus yang sangat bagus. Kita kasih aplaus dulu untuk kelompok Saturnus. Kita kasih aplaus juga untuk Nita dan Talita yang sudah mau bertanya dan berkomentar. Kesimpulan kita hari ini kira-kira apa? Coba, siapa yang bisa memberi kesimpulan? Untuk agar posisinya selalu seimbang, maka kedua ruas harus diberi perlakuan yang sama. Itu adalah prinsip yang kita gunakan dalam menentukan penyelesaian dari persamaan linear satu variabel. Itu juga dikumpul nanti ya. Medianya juga dikumpul nanti. Nanti Dua mau pekerjaan ringan. Sepatu dua. Sudah selesai Talita? Latihannya dulu sekarang. Demikianlah pembelajaran kita untuk hari ini. Tadi sudah Ibu periksa, setelah Ibu periksa KPD-nya. Untuk hari ini kelompok terbaik itu kelompok Miftah, karena lengkap isi LKPD-nya. Ibu lihat tadi sampai ke kesimpulan. Sedangkan yang terbaik kedua adalah kelompok yang tampil tadi kelompok Darwan Saturnus. Nah, kasih aplaus dulu untuk kedua kelompok terbaik. Menjawab dan memberi komentar kepada teman-teman yang tampil. Untuk selanjutnya kita masih akan membahas tentang penyelesaian persamaan linear satu variabel, tapi menggunakan operasi perkalian dan perkalian. Mohon maaf atas kekurangan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas waktu yang diberikan kepada saya untuk melanjutkan coaching mengenai kegiatan pasca observasi pembelajaran di kelas yang dilakukan oleh Bu Hayatin. Terima kasih sebelumnya untuk Hayatin atas waktunya. Baiklah, sekarang saya mau menanyakan setelah kemarin kita melaksanakan pembelajaran di kelas, yaitu ada observasi yang sudah Bu Hayatin lakukan. Bagaimana perasaan Ibu Hayatin setelah melakukan
melakukan pembelajaran di kelas, apakah merasa nyaman, puas, atau sesuai dengan ekspektasi? Ya, yang saya rasakan setelah kemarin itu melaksanakan pembelajaran, setelah sempat yang sudah diobservasi juga oleh Bu Yanti, itu cukup puas karena sebagian besar rencana saya terlaksana dengan baik. Terutama pada saat penggunaan media pembelajaran itu anak-anak tampak antusias sekali dalam belajar, jadi saya sangat senang dengan pembelajaran. Terima kasih, berarti setidaknya apa yang Ibu rencanakan terlaksana ya Bu ya. Lalu dari yang Ibu sampaikan berdasarkan tercapai tadi ya Bu, apa Ibu, berapa persen ketercapaian dari tujuan pembelajaran yang dilakukan? Kalau dilihat dari nilai latihan yang saya berikan untuk pembelajaran Bu Yanti itu 83% kemarin anak-anak tuntas dalam menjawab soal. Jadi ya itu tujuan pembelajarannya kan kita lihat dari sana ya, begitu dari silakan. Berarti 83% kemarin. tujuannya sudah tercapai 83% ya Ibu. Lalu bagaimana aplikasi pembelajaran itu dalam kehidupan sehari-hari ya Ibu Hayatul Harapan? Karena materinya kemarin itu persamaan linear satu variabel, itu aplikasinya banyak juga dalam kehidupan anak-anak. Kalau saya contohkan kemarin saat berbelanja di minimarket misalnya, untuk mengetahui harga satuan barangnya itu bisa kita menggunakan atau mengaplikasikan sistem persamaan linear itu. Atau di koperasi misalnya mereka menentukan, kemarin saya juga ada kasih tugas menentukan harga satuan barang yang ada di koperasi sekolah. Nah itu salah satu aplikasi untuk aplikasi. Ya, terima kasih, berarti sangat bermanfaat untuk aplikasi dalam kehidupan sehari-hari ya Bu. Lalu kemarin Ibu sudah melakukan pembelajaran, sudah tujuan pembelajaran sudah tercapai 83%, aplikasi dalam kehidupan sehari-hari juga nampak. Lalu apakah ada komitmen antara Ibu dengan anak-anak dalam pembelajaran itu? Kalau komitmennya itu Bu Yanti, anak-anak itu kan karena suka menggunakan media begitu ya Bu Yanti. Iya. Jadi saya berusaha untuk setiap pembelajaran itu ada medianya yang bisa dipegang dan dikerjakan langsung oleh anak begitu. Itu sedang berusaha saya lakukan. Oke, terima kasih. Berarti Ibu sudah membuat komitmen kalau dalam setiap pembelajaran kita akan berusaha membuat media pembelajaran. Oke Ibu, lalu apa strategi yang akan Ibu lakukan untuk pembelajaran berikutnya ya Bu ya, kalau dalam pembelajarannya? Kalau dalam pembelajaran berikutnya kan tadi masih ada sekitar 17% yang belum dapat mencapai tujuannya Bu. Iya. Berarti kan mereka masih kurang pemahamannya dalam pembelajaran. Nanti tindak lanjutnya akan saya wawancarai di mana kesulitannya. Mungkin mereka sulit memahami media atau mungkin sulit memahami PowerPoint yang saya sampaikan. Jadi itu tindak lanjutnya saya akan langsung mewawancarai siswanya itu terlebih dahulu. Jadi saya tahu di mana letak masalahnya gitu ya. Oke, Ibu akan mencoba mewawancarai siswa atau murid kita di mana mereka kurang pahamnya, apa ke depannya yang akan mereka mau. Lalu yang menjadi indikator tetap capaian pengembangan yang diinginkan dalam suatu pembelajaran itu apa? Maksudnya indikator pembelajaran. Misalnya dalam pembelajaran itu kan ada indikator yang ingin kita capai, atau tercapai satu indikator seperti tujuan tadi, tujuan pembelajaran itu sampai atau tidak, apa yang menurut Ibu menjadi indikator atau inti-inti yang menjadi ketercapaian dalam suatu pembelajaran itu, mungkin dengan anak pahamkah dengan yang disampaikan atau apa? Kalau saya biasanya menggunakan post-testnya Ibu. Itu indikator yang saya lihat melalui post-testnya mampu tidak anak mengerjakannya gitu. Ya, saya juga melihat di dalam RPP Ibu ada pretest sebelum pembelajaran dan ada pretest di akhir pembelajaran. Jadi di situ Ibu melihat indikator keberhasilan dari suatu pembelajaran itu. Lalu kemarin di saat melakukan observasi, kan Ibu ada membuat data-data anak yang mungkin dari pengelompokan anak kemarin. Bagaimana cara Ibu mengelompokkan anak? Itu dari pretest tadi saya mengelompokkannya kan di awal pembelajaran saya kasih pretest itu soalnya ada yang melalui Google Form, pernah melalui Google Form, ada yang saya langsung kasih melalui PowerPoint, nanti anak suruh mengerjakan dikelompokkan. Nah, dari hasilnya itu saya kelompokkan.
Dan kalau melalui Google Form itu Ibu bisa langsung nanti nampak hasilnya. Oke, berarti di dalam pembelajaran ini sudah bagus sekali. Berarti Ibu sudah menggunakan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya, mengelompokkan anak berdasarkan pretest, yaitu bakat dan minat anak mungkin ya. Oke Ibu, lalu di samping penilaian yang dilakukan melalui pengelompokan tadi, apakah ada asesmen yang Ibu lakukan di dalam pembelajaran? Kalau di dalam pembelajaran itu saya menyediakan lembar observasi. Ini observasi itu keaktifan siswa, kemudian kerjasamanya di dalam kelompok. Itu yang saya nilai kalau pada lembar observasi. Dan itu berlangsung selama proses pembelajaran. Terima kasih Ibu, berarti Ibu sudah melakukan sesuai dengan perencanaan yang ada di FPP Ibu, yang mulai dari pretest, pengelompokan kelas anak, manajemennya. Di sini juga sudah ada strategi yang akan dilakukan pada pembelajaran berikutnya. Sekarang apa tindak lanjut yang akan Ibu lakukan pada pertemuan berikutnya dari pembelajaran yang sudah dilakukan? Pada pertemuan berikutnya itu yang saya rencanakan Ibu pertama memperbaiki media pembelajaran yang saya gunakan. Yang kemarin itu media pembelajarannya kan konkret, bisa dipegang, bisa digunakan untuk sendiri. Nah saya berencana untuk membuat media pembelajaran itu ada yang berupa video, jadi itu bisa diputar oleh anak nanti di rumah, bisa saya kirim ke grup. Nah itu masih dalam proses, medianya belum selesai. Oke, terima kasih Ibu. Jadi kan sekarang kita sudah melakukan kemarin pasca observasi, sudah melakukan observasi. Nah, sekarang berdasarkan hasil supervisi yang kita sudah lakukan bersama ya Bu ya, kita ingin lakukan bersama bagaimana kebaikan ke depannya. Ada enggak yang ingin Ibu pertahankan atau ingin dikembangkan untuk ke depannya? Kalau yang ingin dipertahankan itu mungkin pembelajarannya yang menggunakan media itu ya. Saya ingin mempertahankan itu untuk selanjutnya, karena saya lihat anak-anak lebih antusias dengan adanya media. Nah untuk yang diperbaikinya tentu medianya perlu diperbaiki, perlu diperbarui sesuai dengan kondisi anak zaman sekarang. Terima kasih Ibu. Sekarang saya meminta sedikit refleksi dari Ibu mengenai hasil kegiatan yang kita lakukan mulai dari pra-observasi, observasi, dan sekarang pasca observasi yang sedang kita lakukan. Bagaimana perasaan Ibu selama mengikuti kegiatan ini? Apakah ada efek dalam pembelajaran atau tidak? Kalau dari kegiatan kita tentu ada efeknya Ibu. Ibu Yanti jadi lebih mengingatkan saya tentang rencana-rencana saya dan pembelajaran gitu. Jadi saya jadi lebih yakin dan lebih optimis untuk melaksanakan pembelajarannya. Mungkin gitu, tapi ya sisi negatifnya mungkin saya agak grogi atau gimana karena diperhatikan ya Bu. Ya mungkin itu ya. Berarti dalam hidup ini selalu ya Bu ya, kita akan ada berdampingan sisi negatif ya. Terima kasih banyak Ibu untuk waktunya, sudah mau berbagi, sudah mau bersama-sama kita belajar bagaimana cara membuat RPP untuk membuat sebuah pembelajaran, lalu bagaimana kita menerapkannya di kelas, sama-sama belajar bagaimana cara kita menilai teman. Dari semua yang sudah disampaikan oleh Ibu dari RPP yang Ibu buat semuanya sangat bagus menurut saya, dan aplikasinya di kelas juga sangat membuat anak itu lebih aktif dalam pembelajarannya. Terima kasih waktunya. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Hayati yang sudah di coaching oleh coach dari Bu Yanti tadi tentang pasca supervisi yang sudah dilaksanakan pada pembelajaran Bu Hayati. Mudah-mudahan proses coaching ini bisa memotivasi Bu sebagai coach nanti untuk menerapkannya di sekolah ini. Terima kasih banyak Bu. Terima kasih.